Kemudian berikutnya, Mas Tri, bisa jelaskan hubungan karma dengan konsep yang manusia susun atau tulis sendiri dalam kontrak jiwa. Jadi ini sebuah konteks ajaran yang melekat pada pemahaman reinkarnasi ya. Tapi sebetulnya baik surga neraka dan reinkarnasi itu ya sama. Samaannya adalah bahwa mati itu bukan akhir. Yang satu dilahirkan kembali, yang satu pergi ke surga atau neraka. Surganya di mana, nerakanya di mana, tapi itu yang berikutnya. Nah, terkait dengan kontrak jiwa. Jadi pada prinsipnya tidak mungkin kamu ada itu tanpa ada maksud atau tujuan. Jadi setiap orang itu pasti punya misi. Karena tidak bisa orang itu menyelesaikan semua permasalahannya sendiri. Jadi kalau mau dikatakan tidak ada orang yang tidak berguna. Oke. Nah, kontrak jiwa. Kontrak jiwa ini sebenarnya adalah sebuah data yang dikatakan bisa istilah lainnya akashic record, sebuah data yang tersimpan dalam memori alam bawah sadarmu. Kalau penjelasan lebih materialnya, ini yang dikatakan data DNA. Maka dalam beberapa uji coba itu orang itu bisa menebak hampir akurat hanya data dari DNA-nya. Setiap pengalamanmu itu ditulis dalam DNA. Oke. Nah, karena kematian bukan akhir, artinya ada data DNA demi DNA. DNA itu sendiri seperti cetak biru, seperti program yang menjalankan semua, baik pertumbuhan, kemudian perkembangan emosi, penjelasan secara lebih logikanya ke sana. Jadi ini hanya bisa ditelusur, tapi juga tidak bisa jelas terang benderang, karena konsekuensi segala sesuatu itu disamarkan supaya kamu mengambil keputusan dengan sadar pilihanmu sendiri. Jadi kalau kamu dipastikan juga akan menderita. Coba kamu diberitahu besok kamu mati, kamu menderita. Jadi karma itu kan sebuah tindakan, action. Jadi konsep karma itu kan tiap aksi membawa reaksi. Jadi bagaimana kamu belajar itu yang melalui aksi reaksi. Setiap tindakan pasti ada konsekuensi. Demikian pula ketika kamu mati, kamu juga membawa konsekuensi yang kamu hadapi di kehidupan berikutnya. Ini adalah sebuah penjelasan yang lebih dewasa, bukan doktrinal. Kalau penjelasan sekarang kan lebih pada dosa, jadi ada hukuman. Kalau penjelasan dulu dalam peradaban yang lebih tinggi, semua seperti diperlakukan sudah dewasa. Semua menjadi tanggung jawabmu dan kamu tidak akan lepas dari semua apa yang kamu lakukan. Ya, jadi kalau kamu tidur, apa yang kamu bawa sebelum tidur, kamu juga akan hadapi nanti setelah tidur, setelah bangun dari tidur. Kematian juga semacam itu. Apa yang kamu lakukan sekarang, kamu akan mengalami surga neraka di kehidupan berikutnya. Dan ini bisa sedikit dirasakan ketika mengalami terapi seperti past life regression, ya kan. Bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa membantu orang itu mengatasi entah masalah dalam hidup atau gangguan mental. Karena ketika orang melakukan past life regression, itu dia seperti menelusur data dari alam bawah sadar. Dengan kata lain, ada kaitannya dengan apa yang sudah tertulis dalam DNA-nya dia. Nah, ketika orang dalam kondisi past life, sama halnya dengan ketika orang dihipnosis, mereka tidak sadar atau tahu apa yang dikatakan, tapi dia menampilkan semua data itu. Nah, ini sama halnya dengan menelusur kontrak jiwanya. Dan kalau mau saya katakan, ketika kita tidur pulas, kita itu eksis di dimensi yang berseberangan dengan dimensi fisik kita. Saya hanya mengalami beberapa saat, karena tanpa saya mengalami momen itu, saya tidak akan tahu. Tapi itu tidak bisa berlangsung lama, karena itu mengganggu pikiran saya. Sudah pasti nanti bisa, ya ibaratnya orang gangguan jiwa lah, karena dia tidak bisa membedakan dimensi fisik maupun dimensi yang sifatnya non-fisik. Tapi saya mendapat kesempatan itu supaya saya bisa mengalami dan kemudian baru bisa memikirkan. Kemudian saat itu saya cuma dipesan, pokoknya dimensi fisik dan non-fisik itu seperti pasangan yang saling saling bertentangan. Jadi sebagai logika mudahnya, contoh di sini kita tidak tahu kapan mati. Kalau di dimensi spirit sebaliknya, kamu tidak tahu kapan lahir. Jadi semua pasti ada pasangannya. Di sini kita tahu, di sana tidak diketahui. Di sana diketahui, di sini tidak diketahui. Jadi demikian seterusnya, semua serba misteri, tapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Karena dari sana baru kemudian orang mulai memahami. Nah, kembali lagi ke kontrak jiwa. Jadi meditasi mistik, ya
setiap saat ketika kamu sendiri, kamu itu hanya berhadapan dengan pikiranmu. Dan ketika kamu mengeluh meditasi susah, itu sebetulnya menampilkan semua data yang tersimpan dalam alam bawah sadarmu. Nah, bagaimana bisa tahu ini kontrak jiwa? Ya, melalui proses. Itu sebabnya saya berikan jurnal dan refleksi. Jurnal itu yang merupakan catatan apa yang kamu alami ketika kamu bermeditasi, supaya kamu ketika bermeditasi benar-benar lepas, tidak memfilter benar salah, imajinasi atau enggak, karena itu yang dilakukan nanti di fase jurnal. Kemudian refleksi itu menemukan keterkaitan apa yang diperoleh selama meditasi yang di jurnal tadi. Jadi sederhananya tidak ada suatu hal yang kebetulan. Kalau berdasarkan karma tadi, tindakan pasti membawa akibat. Bahwa yang kamu katakan kebetulan sekalipun pasti ada sebabnya. Jadi ini selalu saya ulang-ulang, tidak ada yang kebetulan. Karena kalau satu kali itu mungkin dikatakan kebetulan. Jika itu berulang-ulang, artinya tidak lagi kebetulan karena bisa diukur secara statistik lah. Tapi kan orang terbentur semua, apa artinya? Seperti itu kan. Jadi memang kalau kita mau realistis ya, tidak semua bisa dipastikan kok. Tapi dalam realitas di dimensi yang sifatnya internal ya, pengalaman pribadimu, itu kan hanya kamu yang tahu. Nah, ini yang kita proses dari sisi spiritualitas. Kebahagiaan, kesedihan, pengalaman setiap orang beda-beda, tapi kebahagiaan, kesedihan, rasanya sama. Hanya wujud dari kesedihan dan kebahagiaannya, cara orang mencapai kebahagiaan itu yang berbeda-beda, tapi bahagianya itu sama. Nah, ketika kamu mengalami kebetulan yang berulang-ulang, itu artinya adalah bagian dari kontrak jiwa. Jadi, kamu di sisi spirit itu pengen belajar, tapi di dimensi fisik, tubuhmu itu seperti drone ya. Tapi masalahnya drone-nya ini punya free will. Jadi di situ fungsi dari dimensi spirit hanya memberikan kamu gambaran, ya kan, memberi kamu masalah supaya kamu beralih. Ketika kamu beralih, dia terkoneksi. Jadi drone-nya tadi seperti tersambung. Akhirnya kamu mengalami sinkronitas. Kebetulan ya, kok saya nggak ada upaya, tapi kok semua seperti terjadi seperti harapan atau keinginanmu. Nah, ketika itu terjadi, artinya di situ ada koneksi antara dimensi spirit, dimensi yang tidak wujud dengan wujudmu dalam jasmani. Oke, jadi kenapa setiap kali orang mengalami masalah, kemudian baru dia mulai berpikir di sisi yang lain. Itu sebenarnya sinyal dari dimensi spirit. Sisi lain dirimu yang ingin belajar. Cuma kamu yang di dimensi fisik tidak membaca itu. Jadi inilah yang saya katakan proses mistiknya. Sama yang saya sering mengatakan, saya dulu tidak belajar meditasi, saya tidak baca buku. Kok tiba-tiba semua seperti mudah ya. Ternyata itu adalah data di DNA saya, alam bawah sadar saya. Dan ketika saya mulai mempercayai itu, akhirnya saya mulai terhubung dan perlahan mulai tahu, oh ternyata ada semacam keinginan dari jiwa saya itu untuk belajar membagikan pengalaman-pengalaman yang saya peroleh supaya orang lain juga bisa terhubung dengan dimensi non-fisiknya. Oke, jadi ini penjelasan saya terkait karma dan kaitan dengan kontrak jiwa kita.